Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di materi tentang teknologi pengendalian hayati dan pengelolaan habitat. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pengendalian hama golongan vertebrata dan insekta dengan menggunakan agensi hayati. Nah, pertama kita bahas dulu tentang hama, di mana hama itu adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas hidupnya menyebabkan kerusakan tanaman sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomis atau ekonomi bagi manusia. Nah, ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu golongan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Nah, ini dapat kita contohkan dari golongan Aves dan juga mamalia. Nah, kalau golongan Aves sendiri itu dari golongan burung-burungan contohnya misalnya. Kemudian kalau dari mamalia misalnya tikus. Nah, untuk yang kedua itu adalah insekta di mana jenis insekta ini berdasarkan tipe kerusakannya. Nah, kita bagi menjadi tiga misalnya. Yang pertama itu pest, di mana pest ini adalah serangga hama pada tanaman budidaya yang secara langsung menyerang tanaman budidaya. Sedangkan storage grain pest itu adalah serangga yang menyerang hasil budidaya yang kita simpan di gudang atau umumnya kita kenal dengan serangga gudang atau hama gudang. Kemudian ada yang namanya disease pest. Disease pest ini adalah serangga atau hama atau hewan yang dapat menularkan penyakit pada tumbuhan atau yang kita kenal sebagai vektor. Nah, untuk golongan insekta hama sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa. Di antaranya ada Ordo Hemiptera, di mana Hemiptera ini diambil dari bahasa Yunani atau bahasa Latin sendiri, yang hemi itu merupakan setengah, sedangkan teron itu adalah sayap. Jadi sayapnya itu setengah itu berbagian keras, sedangkan setengah laginya itu seperti membran. Nah, contoh diantaranya itu adalah kepik hijau atau Nezara viridula. Kemudian ada walang sangit, Leptocoryxa acuta. Kemudian ada yang dari golongan Lepidoptera, di mana Lepidos ini sisik, sedangkan Teron itu sendiri adalah sayap. Jadi sayapnya ini seperti eh, kumpulan membran yang menyerupai sisik gitu. Nah, ini contohnya adalah Plutella silostea, itu adalah ulat daun kubis. Kemudian ada ulat gerayak yaitu Spodoptera litura. Kemudian untuk Orthoptera sendiri, ortho itu lurus, sedangkan teron sayap itu adalah sayapnya pada saat beristirahat itu akan lurus ke bawah bersamaan dengan sayap depannya. Nah, itu nanti contohnya itu adalah belalang belalang kayu atau Velanga nigricornis atau belalang kembara Locusta migratoria. Nah, ini merupakan contoh hewan yang sayapnya itu lurus bersamaan dengan sayap depannya. Kemudian ada seksava, belalang dan juga jangkrik. Nah, contoh lainnya itu adalah dari Ordo Homoptera, di mana Homo itu sama, Teron itu sayap. Jadi, struktur sayap pada hama ini sama, yaitu menyerupai selaput atau membran seluruhnya. Di antaranya adalah urang hijau, Nepothetyx apicalis, dan juga urang coklat, Nila varpata lugens. Ini contoh lainnya, kutu loncat dan juga apit. Nah, dari Ordo Coleoptera sendiri, Koleos itu seludang, sedangkan Teron adalah sayap. Nah, ini bentuknya adalah yang mengeras, tebal seperti seludang. Contohnya adalah Oryctes rhinoceros atau kembang tanduk. Kemudian penggerek buah kopi, Stephanoderes hempei. Kemudian dari golongan Diptera sendiri itu di dua, Teron itu sayap, jadi sayapnya itu sepasang ya, sepasang atau ada empat sayap. Ada dua sayap. Jadi hanya sepasang. Itu adalah contohnya lalat buah Bactrocera. Kemudian ada Agromiza paseoli, lalat bibit kedelai. Kita bicara tentang pengendalian golongan dari vertebrata dulu, di mana yang paling sering yang menjadi hama itu adalah tikus. Jadi untuk pengendalian hama tikus ini sendiri, kalau di alam itu biasanya ada musuh alaminya berupa reptil. Nah, di antaranya itu adalah Pitaskoros atau King Koros. Kita kenal di Indonesia itu adalah ular yang selalu berada di sawah. Kenapa dia ada di sawah? Karena makanannya itu tikus sering ada di sawah. Kemudian ada Naja sp atau yang kita kenal sebagai ular kobra. Kemudian Ophiophagus hana itu king cobra. Kemudian Trimeres urus hagleri, ular hijau, pemakan tikus. Kemudian ada Python reticulatus atau sanca. Kemudian predator lainnya atau musuh alami lainnya itu ada dari golongan Aves atau burung-burungan. Di antaranya adalah Tito alba. Nah, ini yang akan kita bahas lebih banyak.
atau burung hantu putih, kemudian ada bubo ketupu di mana ini adalah burung hantu coklat. Kemudian ada Nyctitorak, burung koak maling. Kemudian ada Elenus caeruleus atau burung alap-alap yang memakan tikus. Kemudian dari golongan mamalia sendiri, dari mamal sendiri itu adalah Paradoxurus hermaphroditus atau yang kita kenal sebagai musang atau luwak. Kemudian ada musang bulan atau rase, kemudian ada garangan juga, ada kucing bahkan, dan juga Canis familiaris atau yang kita kenal sebagai anjing. Nah, yang paling potensial dari hewan-hewan tadi untuk kita gunakan sebagai pengendali alami atau sebagai agensi hayati kita atau pengendali alami yang akan kita letakkan pada daerah budidaya kita itu yang paling potensial adalah burung hantu putih atau Tito alba. Kenapa Tito alba? Yang pertama itu karena Tito alba ini sendiri memiliki ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan burung hantu coklat. Kemudian kemampuan untuk membunuh dan mangsa tikusnya lebih baik daripada burung hantu yang coklat tadi. Kenapa? Karena ukuran tubuhnya lebih besar sehingga nanti kebutuhan makannya pasti lebih besar. Kemudian dia lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru karena dia tidak tingkat stresnya itu tidak separah dari burung hantu coklat dan dapat berkembang biak dengan cepat. Nah, kenapa burung hantu ini yang potensial yang kita gunakan? Pertama, apabila kita menggunakan ular itu akan berbahaya bagi kita sebagai petani sendiri, terutama apabila kita menggunakan naga atau ular kobra dan juga king kobra karena bisanya sangat mematikan. Kemudian kalau kita menggunakan dari golongan garangan, anjing, kucing itu sendiri mereka akan berburu dan akan sedikit susah dikendalikan apabila sudah berburu. Sedangkan kalau burung hantu sendiri itu kalau kita buat sarangnya dia akan kembali ke sarangnya. Nah, kita cuma perlu waktu kira-kira 2 sampai 3 minggu untuk membiasakan diri burung hantu tersebut di dalam kandangnya sehingga dia akan mengenali kandangnya tersebut. Nah, itu kenapa burung hantu ini sangat potensial kita gunakan sebagai pengendali tikus. Kemudian untuk pengendalian insekta sendiri kita dapat menggunakan parasit, diantaranya adalah Trichogramma dan juga Diateptaga strathalis. Kenapa menggunakan ini? Karena mereka dapat memparasit telur dan juga hama itu sendiri. Kemudian untuk penggunaan parasitoid ini atau penggunaan parasitoid itu dapat kita bagi menjadi beberapa golongan. Pertamanya berdasarkan jumlah parasit yang menyerang. Nah, berdasarkan jumlah parasit yang dapat menyerang hama ini itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama parasit soliter dan juga parasit gregarious. Nah, parasit soliter ini adalah parasit yang hanya satu parasit saja yang berhasil atau sukses hidup nanti di dalam inangnya. Jadi setelah induknya meletakkan telur pada inangnya tersebut, itu yang lainnya tidak akan berhasil tumbuh dengan baik. Dan hanya akan ada satu parasit yang dapat tumbuh hidup sampai nanti fase terakhir hidupnya. Itu yang disebut dengan parasit soliter. Nah, yang kedua adalah parasit gregarious. Parasit gregarious ini adalah parasit yang bisa lebih dari satu hingga atau semua telur yang diletakkan oleh induknya itu dapat berhasil tumbuh dengan baik pada inangnya, yang dapat tumbuh dengan normal. Nah, itu yang disebut dengan parasit gregarious. Sedangkan untuk cara menyerang itu kita bagi menjadi dua, ada yang namanya ektoparasitoid dan ada yang namanya endoparasitoid. Kalau ektoparasitoid ini seluruh siklus hidupnya itu dihabiskan di luar inang. Jadi apabila si induk tadi meletakkan telur di luar inang, nah itu mulai dari telur, menetas, larva, prepupa, pupa sampai imago itu nanti dia hanya akan ada di luar si inang. Jadi dia akan menempel pada tubuh inang kemudian menyedot cairan inang itu dari luar. Sedangkan kalau endoparasit itu akan diletakkan oleh induknya itu pada bagian dalam tubuh si inang tadi. Kemudian dari telur, larva sampai nanti sudah mau besar atau sudah mencapai batas akhir dari taraf hidupnya itu dia akan keluar. Itu yang disebut dengan endoparasit. Nah, ini contohnya ada Anastatus, ada Campromeris, kemudian ada Urelema blanda, ada Aphantales. Aphantales ini sebagai contoh nanti yang akan bukan Anastatus ini yang paling banyak letakkan telurnya di dalam tubuh serangga itu sendiri. Nah, ini yang kita maksud dengan parasitoid telur dan juga parasitoid larva. Nah, untuk parasitoid telur ini sendiri tadi sudah disebutkan di awal bahwa contohnya adalah Trichogramma.
Dia akan meletakkan telur-telurnya di dalam telur si inangnya atau telur dari hama yang menyerang di tanaman budidaya kita. Nah, apabila kita menggunakan Eriborus, dia akan meletakkan telurnya itu langsung ke dalam si larva hama atau ulat-ulat yang menyerang tanaman kita. Sehingga nanti telur itu akan menetas dan merusak si larva tersebut. Sedangkan untuk parasitoid pupa dan imago itu contohnya adalah Tetrasticodes yang merupakan parasitoid pupa, kemudian Diarrhea itu merupakan parasitoid dari imago. Nah, sedangkan untuk predator sendiri itu sebagai contohnya adalah kumbang dari Coccinelit. Nah, kumbang Coccinelit ini adalah salah satu predator dari Apis gossipii. Nanti dia akan memakan apis-apis yang ada di sekitaran daun. Kemudian untuk urang coklat itu biasanya dapat diserang atau dimakan oleh Microvelia douglasii. Jadi ini adalah salah satu atau merupakan predator dari urang coklat. Nah, ini adalah Carabidae, musuh alami dari apis. Tapi Carabidae ini tidak hanya menyerang apis, dia juga memiliki banyak makanan lainnya, tetapi paling banyak atau paling sering dia serang atau dia makan adalah si apis ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan berikan komentar. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.